Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak SMA Sehat Insan Perjuangan, khususnya untuk anak-anak kelas 12. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap hari ini kalian dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Walaupun kita sudah dalam keadaan sehat dan baik, kita tetap menjaga pola istirahat kita, menjaga pola makan kita, menjaga kebersihan kita agar kita tetap sehat. Kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring dan online seperti ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai dan manfaat yang baik. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Hari ini kita ketemu lagi dengan saya, Pak Sasario Puji Sumarsono, yang akan menemani kalian dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12. Yang lebih tepatnya kita akan membahas materi evaluasi perkembangan usaha. Di materi ini kita sudah membahas selama 3 pertemuan. Hari ini kita lanjutkan lagi. Untuk materi ini kita masih memiliki 3 pertemuan lagi. Materi yang akan saya bahas hari ini tentang perkembangan evaluasi. Lebih tepatnya kita akan membahas yang pertama, kapan melakukan evaluasi usaha. Jadi di dalam kegiatan evaluasi harus terencana. Kapan dilakukan, caranya bagaimana, dan apa saja yang harus dievaluasi, yang harus dinilai. Hari ini di sini kita akan membahas kapan melakukan evaluasi usaha tersebut. Ya, ada 2 secara kapannya tadi. Yang pertama secara rutin atau berkala. Evaluasi seperti ini sangat bermanfaat karena masalah-masalah yang timbul bisa lebih cepat teratasi dan peluang pengembangan lebih cepat dimanfaatkan. Artinya di sini secara rutin adalah perusahaan sudah menentukan apakah 1 bulan, apakah setiap 1 bulan, apakah setiap triwulan, apakah setiap 6 bulan, apakah setiap 1 tahun atau 1 minggu. Jadi setiap itu rutin dilakukan sesuai dengan perencanaan. Dengan adanya evaluasi yang berkala seperti ini, yang rutin seperti ini, entah itu 1 bulan atau 3 bulan, masalah-masalah masalah-masalah akan segera teratasi. Di mana misalkan misalkan kita tentukan 1 minggu sekali, 1 bulan sekali. Di dalam kegiatan pemasaran atau usaha dalam 1 bulan cukup baik untuk mengevaluasi usaha dan menilai masalah-masalah serta mencari solusi-solusi masalah yang terjadi. Misalkan dalam 1 bulan kegiatan terdapat masalah, di akhir bulan sudah mendapatkan evaluasi, sudah mendapatkan solusi, tidak menunggu lama-lama dan tidak menunggu masalah semakin besar dan baru bisa teratasi. Keuntungan di dalam evaluasi setiap bulannya atau rutinnya seperti itu, masalah bisa teratasi dan masalah-masalah segera mendapatkan solusi. Dan tidak hanya masalah-masalah, tapi misalkan ada keuntungan, ada kemajuan, itu bisa segera mendapat tindakan, yaitu pengembangan. Misalkan pendapatan bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin, otomatis segera mungkin dapat dimanfaatkan untuk menentukan pengembangan selanjutnya. Apakah targetnya diperbaiki, apakah diberikan modal lebih banyak lagi, dan lain-lain. Seperti itu. Yang kedua, secara insidental. Evaluasi secara ini dilakukan saat terjadi masalah yang dirasa cukup signifikan pada usaha tersebut. Dari kata insiden artinya masalah. Jadi evaluasi di sini berpatokan pada masalah. Jika ada masalah baru diadakan evaluasi. Kalau tidak ada masalah, kita biarkan berjalan seperti semula atau semestinya.
Jadi evaluasi ini menunggu terjadinya sebuah masalah. Keburukan dari evaluasi secara insidental ini, masalah tidak dapat teratasi, tapi masalah kita hanya bisa mencarikan solusinya. Jadi masalah tersebut tidak dapat dielakkan, tidak dapat ditahan, tapi masalah tersebut dapat dicarikan solusinya. Keburukannya seperti itu. Dan kebaikannya, kita tidak mempunyai perencanaan, kita tidak membuang-buang waktu di dalam kegiatan perencanaan, kegiatan evaluasi untuk rutinitasnya, entah itu bulanannya atau 3 bulan atau 1 tahun. Jadi adanya evaluasi kalau terjadi sebuah masalah. Hal-hal yang perlu dievaluasi. Yang pertama, kondisi keuangan. Di sini melihat kondisi keuangan, apakah keuangan tersebut baik atau buruk? Apakah keuangan tersebut banyak pengeluarannya daripada pemasukannya? Kalau terjadi banyak pengeluarannya daripada pemasukan, apa yang harus dilakukan? Yang kedua, kondisi pasar. Di sini melihat pasar, apakah pasar kita semakin hari semakin baik, semakin besar atau semakin kecil? Apakah jumlah permintaan pasar kita semakin menurun atau semakin bertambah? Nah, di situ kita bisa melihat kita bisa menentukan solusi yang terbaik kalau keadaannya memburuk. Kalau keadaannya membaik, kita memerlukan pengembangan seperti apa lagi. Yang ketiga, pasar sasaran. Artinya di sini apakah produk kita sesuai target yang kita tentukan? Apakah produk kita sudah sesuai sasaran kita, sudah menuju apa yang kita inginkan, menuju ke konsumen yang kita inginkan? Kalau tidak, harus bagaimana lagi? Caranya harus bagaimana? Strateginya bagaimana lagi diperbaiki di situ. Yang keempat, kemajuan usaha. Artinya kemajuan usaha di sini, usaha tersebut semakin maju atau mundur. Besar kecilnya pasar, keuntungan kita di dalam 1 bulan ini, keuntungan kita di bulan ini apakah lebih baik daripada bulan kemarin atau lebih buruk dari bulan kemarin. Jadi seperti itu untuk kemajuannya. Sedangkan pertumbuhan usaha, apakah hari ini semakin besar? Apakah jumlah konsumen semakin banyak? Apakah jumlah pelanggan kita juga semakin banyak? Dilihat di situ dari jumlah pelanggan atau konsumen kita. Kalau semakin banyak berarti pertumbuhan usaha kita semakin besar. Kalau jumlah konsumennya kita semakin sedikit atau tetap, berarti tidak ada perubahan atau terjadi kemunduran. Yang terakhir yaitu kepemimpinan. Artinya di sini kepemimpinan di sini, apakah semangat dari seorang pemimpin tersebut semakin semangat atau terjadi kemunduran semangat daripada awal-awal berdirinya usaha tersebut. Di awal berdirinya usaha pasti diimbangi dengan semangat, diimbangi dengan optimis yang sangat baik. Dan kita bandingkan dengan hari ini. Kita bandingkan dengan bulan ini, apakah tetap semangat atau tetap optimis atau malah menurun. Itu untuk kepemimpinannya. Selanjutnya, strategi pengembangan usaha ada 4. Yang pertama, penetapan strategi dan arah usaha. Di sini lebih tepatnya kita membuat sebuah perencanaan. Strateginya bagaimana, caranya bagaimana, kita membutuhkan SDM seperti apa, kita membutuhkan alat dan mesin seperti apa, dan caranya bagaimana untuk memasarkan produk kita. Sedangkan arah usaha, arahnya ini bagaimana? Apakah menuju ke menetapkan keuntungan target di 1 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan? Itu arahnya. Yang kedua, mencari dan memperkerjakan SDM yang terencana. Artinya mencari sumber daya manusia yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan arah yang kita inginkan, sesuai dengan produk yang kita inginkan, sesuai dengan pemasaran yang kita inginkan. Seperti itu. Sedangkan
mendelegasi dan kewajiban adalah